Alhamdulillahilladzi rafa'ahu lil aqdar 'anil rukuni ila hadhihi dar wa manaha safa ila hadhihi dar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qahhar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-aghyar wa miftahi babil yasar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang paling banyak, nikmat yang besar, nikmat yang istimewa, yang alhamdulillah dengan kesemua nikmat tersebut kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita tunaikan di hari ini di masjid ini insyaallah menjadi ibadah yang terbaik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kini alhamdulillah kita sudah berada di tahun yang baru, yakni 1448 Hijriah, yang mana di tahun yang baru ini kita harus punya tekad. Insya Allah semua hajat-hajat kita, cita-cita kita, dan keinginan kita mudah-mudahan tercapai di tahun ini. Dan kita pun harus bertekad bahwa di tahun ini kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Kemudian kita pun berdoa mudah-mudahan tahun yang sudah berlalu 1447 Hijriah, mudah-mudahan segala ibadah kita, amal soleh kita semua diterima oleh Allah Ta'ala, dan kekhilapan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, dengan kita perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita sedikit demi sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, bertepatan pula dengan kita sebagai orang tua sedang sibuk-sibuknya untuk mengurus putra dan putri kita yang sedang mengenyam pendidikan, baik yang baru akan masuk sekolah
ataupun yang sudah selesai sekolahnya atau lulus, dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Jadi pada hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema, pentingnya pendidikan kepada anak-anak kita. Sudah maklum bahwa kita sebagai orang tua memiliki kewajiban, yakni mendidik kepada putra dan putri kita. Karena kita ada sebagai orang tua, apalagi sebagai ayah, sebagai nahkoda di dalam rumah tangga kita, punya kewajiban yang sangat penting, kewajiban yang sangat besar untuk mengarahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita sampai berhasil. Selain kewajiban kita, itu juga adalah hak daripada anak-anak kita. Kalau hak anak-anak kita tidak berikan, kita dosa. Maka marilah di saat-saat kita sibuk untuk melanjutkan atau memulai berikan kepada anak kita, mari kita harus betul-betul filter kemana anak-anak kita harus kita berikan pendidikan yang tepat, yang baik, yang dapat membantu untuk menambahkan ilmu agama dan ilmu umumnya, karena ini adalah sangat penting. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apa sih kewajiban yang harus kita berikan kepada anak-anak kita di saat anak-anak kita ini perlu pendidikan? Yang pertama adalah ilmu akidah. Nah, ini harus kita berikan dari sejak dini. Sejak kecil kita berikan ilmu akidah untuk memperkenalkan dirinya dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan edukasi, kita berikan masukan bahwa siapa Tuhan kita, siapa yang memberikan kehidupan kita, siapa yang memberi rezeki kepada kita, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah memberikan pendidikan untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, nah disitulah kita harus berperan bagaimana agar anak-anak kita ini tunduk kepada Tuhannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah kita berikan ilmu pendidikan agar anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan hal yang mudah, hal yang sulit bagi kita. Kenapa? Yang kita perkenalkan ini adalah zat yang gaib. Nah, bagaimana cara kita ini untuk memberikan edukasi kepada anak kita bahwa kita harus kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perjuangan orang tua. Dengan cara kita memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Apapun caranya, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan, ilmu-ilmu khususnya untuk akidah, memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian agar anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah bahwa peran orang tua sangat penting, dan ini merupakan kewajiban yang Allah tegaskan di surah At-Tahrim, mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari siksa api neraka dan keluargamu. Nah, siapa itu diri kita? Maka terutama yang harus kita jaga atau pelihara adalah diri kita. Dengan cara apa kita menjaga diri kita? Carilah ilmu agama, belajarlah ilmu agama, agar kita ini menjadi ayah yang soleh, ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar diri kita ini terbentuk,
untuk memelihara diri kita dari azab api neraka. Nah, apabila sudah demikian, kewajiban kita tidak sebatas itu. Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Siapa itu yang namanya keluarga? Yang terdekat dengan kita. Entah itu istri kita, menjadi kewajiban. Entah itu putra dan putri kita pun, itulah kewajiban kita. Bagaimana caranya agar mereka terhindar dari azab api neraka? Itulah tugas orang tua. Sejak ijab kabul dilantunkan, saya terima nikahnya dan kawinnya, maka beban itulah sudah ada di pundak kita. Jadi bukan main-main menjadi orang tua. Ini hal yang harus kita pikirkan matang-matang, pertimbangkan. Kenapa? Ini tugas yang amat berat untuk menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Itu bukan hal yang mudah. Maka yang harus kita tempuh adalah ketaatan kita kepada Allah, amal soleh kita dan sebagainya, untuk dapat memelihara diri kita dan ajak anak-anak kita, bimbing anak kita, bimbing putra dan putri kita. Insya Allah kalau sudah pemimpin rumah tangganya soleh, pemimpin rumah tangganya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada ayah bundanya, mudah-mudahan mereka ayah-ayah yang soleh akan menurunkan dan dapat mencetak anak-anak yang soleh pula. Tapi apabila orang tuanya atau ayahnya tidak soleh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak taat, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit rasanya untuk menjadikan atau mencetak generasi penerus kita ini menjadi hamba Allah yang soleh atau solehah. Maka pentingnya seorang kepala rumah tangga ini punya ilmu dan menjadi ayah yang soleh. Mudah-mudahan kita ini tergolong ayah-ayah yang soleh, pemimpin rumah tangga yang soleh, dan akan mencetak, membawa anak-anak kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita di saat kita sibuk mencari buat anak kita sekolah-sekolah? Yang kedua adalah memberikan ilmu spiritual, ilmu agama. Di dalam ilmu agama inilah sudah termasuk bagaimana dia ini agar anak-anak ini pandai membaca Quran, bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apalagi menghafalkannya. Kemudian kita didik untuk mendirikan ibadah sholatnya, bagaimana tata tertib sholat, bagaimana sahnya sholat, bagaimana batalnya sholat, bagaimana berwudu yang benar. Nah, inilah ada di ilmu spiritual, ilmu agama yang harus kita berikan. Jangan sampai kita hanya orang tua sibuk sendiri mencari ilmu agama ke sana kemari, pagi siang sore menuntut ilmu agama buat kita pribadi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akan tetapi anak-anak kita tidak perhatikan. Ketika masuk waktu sholat, kita biarkan anak-anak kita main kemana-mana, meninggalkan ibadah sholatnya. Di waktu ngaji, kita sibuk mengaji, anak-anak kita main kemana entah kemana, atau main game dan sebagainya, kita tidak perhatikan. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sangat pentingnya kepedulian kepada anak-anak kita. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Kalau anak kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang akan mendapat dosa. Membiarkan mereka dalam jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan mereka tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang akan mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita ajarkan mereka pendidikan. Apa hukumnya meninggalkan ibadah salat? Apa hukumnya tidak menjalani ibadah puasa? Apa hukumnya untuk dia ini melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini peran kita.
Apabila mungkin kita tidak mampu dengan keterbatasan ilmu, kita tidak mampu keterbatasan dengan waktu, maka kita harus gugurkan kewajiban kita dengan kita serahkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Mungkin di sekitar kita ini ada pondok pesantren, serahkanlah di pondok pesantren agar ilmunya dapat diserap, agar mereka dapat menuntut ilmu. Apabila di sekitar kita tidak ada pondok pesantren, yang ada hanya majelis ta'lim, serahkan kepada majelis ta'lim untuk diberikan ilmu agamanya. Apabila tidak ada majelis ta'lim, ada ustadznya saja, serahkan kepada ustadz sebagai menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini mendapatkan ilmu agama, terutama ilmu akhlak. Ini yang sangat penting. Di dalam kitab Babul Minan atau Adabul Insan salah itu pernah suatu diceritakan seorang ayah punya anaknya hanya dibiarkan untuk menggembala hewan saja tanpa diberikan ilmu, hingga tiap hari mengembala hewan saja. Setiap mereka mengembala hewan, apa saja dia bisa lakukan kepada hewan tersebut, memukul badannya, memukul kepalanya. Suatu ketika seorang anak ini memukul kepala ayahnya, hingga ayahnya terkejut dan merasa marah. Kemudian dia lari kepada seorang ustadz, tokoh agama, dan dia bertanya kepada beliau, "Wahai ustadz, anak saya menampar kepala saya. Ini bagaimana?" Akhirnya ditanya oleh orang masa itu, "Apakah kau memberikan pendidikan ilmu agama?" "Tidak." "Apa yang kau berikan kepada anakmu?" "Hanya mengembala hewan." "Oh, mungkin dengan mengembala hewan anakmu dengan tidak ada ilmu tidak bisa membedakan kepala hewan dengan kepalamu. Jadi ketika dia memukul kepalamu, seolah-olah dia memukul kepala hewan." Na'udzubillah min dzalik. Ini apalah? Karena salah kaprah, tidak diberikan ilmu, tidak diberikan edukasi kepada anaknya, hingga kepala orang tuanya disamakan dengan kepala binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah pentingnya kita memberikan ilmu akhlak. Dengan kita berikan ilmu akhlak, dia bisa menghormati orang tuanya. Dengan ilmu akhlak, dia bisa menghormati ayah bundanya, bisa bergaul dengan teman sebayanya, bisa menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Maka Nabi mengadakan kata baginda Rasulullah SAW yang dikatakan bahwa mulianya akhlak itu, hebatnya akhlak itu, karimnya akhlak itu adalah dia untuk bergaul di dalam sehari-harinya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inilah Rasulullah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita harus belajar akhlak yang baik. Dari mana? Daripada ilmu agama. Maka disinilah sangat penting kita untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, agar kelak dia dapat menjadi kehidupan dengan yang baik, menghormati dan saling menghormati. Insya Allah dengan kita berikan pendidikan ini, anak kita menjadi anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga, apa kewajiban kita kepada anak-anak kita? Selain akidah kita berikan mengenai Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah taala, kita berikan pula pendidikan ilmu agama hingga dapat menjalankan ibadah dengan benar dan dapat membaca Quran dengan benar. Maka yang terakhir adalah kita ajarkan mereka ini ilmu yang namanya ilmu intelektual, ilmu umum. Ini pun wajib kita berikan. Jangan hanya ilmu agama saja. Kenapa? Karena ingin menggenggam dunia, ingin sukses dunia, itu harus kita pegang ilmunya. Apabila kita ingin genggam akhirat pun ada ilmunya. Jadi kedua ilmu inilah yang harus kita pegang. Ilmu dunia kita pegang, ilmu akhirat kita pegang. Insya Allah kalau kedua ilmu ini beriringan di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dapat menjadi kontrol, dapat menjadi filter. Silahkan anak kita menjadi dokter, tapi dia punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi dokter yang benar, dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin menjadi
ilmuwan sosial, ilmuwan yang lain sebagainya, meteorologi dan sebagainya, insinyur, dokter dan sebagainya. Itu harus kita berikan ilmu. Apabila sudah dasar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada, insya Allah di dalam mengarungi ilmu dunianya ini dia dikawal, difilter oleh ilmu agamanya yang sudah kita bekali dari sejak dini. Nah, itulah hadirin, apabila anak kita sudah berhasil untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, entah itu S1, S2, S3 dan sebagainya, maka disitulah timbul kebanggaan kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Alhamdulillah kita berhasil mendidik anak kita untuk memberikan pendidikan dunia dan akhirat. Itu sudah kita berikan, insya Allah kita akan dapat mewujudkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa isi doa tersebut? Kita minta kepada Allah agar minta kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Kita sudah berusaha dan berikhtiar agar anak-anak kita ini mendapatkan ilmu dunia, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dunia. Dan jangan lupa dengan apa yang sudah diberikan kepada anak kita, kebahagiaan dunia, bekal-bekal ilmu dunianya, jangan lupa ilmu akhirat jangan sampai kita abaikan, karena inilah yang dapat menentukan bahagia atau tidaknya di akhirat kelak. Nah, insya Allah apabila semua ini sudah kita berikan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kita akan ditolong oleh anak-anak kita kelak di akhirat nanti, insya Allah. Dan kita akan merasa bahagia, bangga kalau anak-anak kita sudah berhasil. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka keberhasilan itu bagaimana kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kalau kedua orang tuanya mempunyai tekad demikian, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Kita hanya bisa bantu dengan doa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dapat mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya, dapat mendapat ilmu yang berkah, yang manfaat, yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan menjadi penerang di dunia dan akhirat, karena dikatakan al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu tersebut dapat menjadikan cahaya untuk dunia dan akhirat. Amin.